Ya, shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita menutup hari kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dengan sebuah kidung akan penyertaan Tuhan di sepanjang kawal malam dan kehidupan kita. Kidung Jemaat 329, tinggal sertaku hari telah senja, gelap makin turun Tuhan tinggallah, dan kalimat selanjutnya. Kidung Jemaat 329, tinggal sertaku hari telah senja. Sertaku hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal sertaku. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Allah bahwa janganlah Engkau lalu, tetapi tinggallah di dalam rumah kami dan tinggallah di dalam diri kami. Karena malam hari ini kami menutup hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menyapa dan menopang hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, mampukanlah kami dan berikanlah kami hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara dan berkata-kata di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini saya pilih dari bacaan Injil kita minggu ini, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan Injil Yohanes. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita minggu ini, di sepanjang minggu ini, adalah Allah di dalam kita. Sebuah ungkapan yang begitu lazim kita dengar, atau bahkan mungkin sering kita katakan. Di dalam dunia spiritualitas, ungkapan tersebut tidaklah sesederhana kita mengatakannya. Namun di dalamnya terkandung sebuah makna yang begitu dalam. Orang-orang spiritualitas, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia spiritual, apalagi mereka yang sudah berada pada level yang tinggi, atau katakanlah ma'rifat, atau mungkin makomnya sudah sufi. Hal ini merupakan sesuatu yang mereka hidupi, bahkan secara hurufiah, yang maha kuasa Allah di dalam diri kita, dan kita hidup di dalam Allah menjadi sebuah gaya hidup sehari-hari. Allah di dalam kita. Nah, inilah yang hendak kita renungkan dan yang menjadi perenungan kita, pijakan kita dalam melihat ayat-ayat di dalam bacaan kita ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-7 pembacaan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini kita selalu mendengarkan doa-doa seperti bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Mu di dalam hal ini adalah kehendak Tuhan. Apa dasarnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Seperti doa Tuhan Yesus Kristus sendiri di Taman Getsemani, atau seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya. Intinya adalah bahwa bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu atau kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Lalu mengapa dalam pembacaan kita hari ini Tuhan Yesus malah menantang kita? Minta apa saja yang kamu kehendaki. Apa yang kamu, apa yang saya, apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara kehendaki. Itulah ajakan sekaligus tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat sedikit bagaimana orang-orang Yahudi memaknai firman Tuhan yang demikian. Di dalam Sidur Yahudi, atau dalam buku-buku doa orang Yahudi, doa-doa harian, mereka membaca Sidur atau doa-doa dalam waktu-waktu doa tertentu mereka. Dalam salah satu Sidur itu ada yang wajib mereka daraskan atau yang wajib mereka ungkapkan di dalam doa mereka minimal 3 kali dalam sehari, yaitu di dalam bagian Mazmur 145 di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21.
Dan secara khusus di sini di ayatnya yang ke-19. Mazmur 145 ayatnya ke-19, di dalam Sidur Yahudi mereka membacanya, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ketika mereka sampai pada bacaan ini, orang-orang Yahudi kemudian membacanya dengan perlahan, lalu kemudian mereka mengambil jeda sejenak untuk mengungkapkan kehendak-kehendak mereka, apapun itu, keinginan mereka, harapan mereka, mulai dari hal-hal yang besar sampai kepada hal-hal yang mungkin sepele. Semuanya itu mereka sampaikan dalam doa-doa mereka setiap hari, dan mereka lakukan sampai sekarang ini. Orang-orang Yahudi begitu yakin bahwa Tuhan akan melakukan apa yang mereka kehendaki, seperti firman-Nya yang mereka baca tersebut. Dan itulah iman yang mereka pegang sampai saat ini dan yang mereka imani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hadir ke dunia ini dengan latar belakang keyahudian yang demikian, dan dengan otoritas sebagai Allah pencipta. Tentu Dia memiliki kuasa untuk melakukan semua itu. Misalnya ketika Ia berbicara kepada seorang ibu, orang Kanaan, yang anak perempuannya kerasukan setan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-28, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Lalu kemudian di dalam Injil Markus atau ketiga Injil sinoptik mencatatnya perkataan Tuhan Yesus kepada seorang buta. Misalnya Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Beranikah kita mendaraskan segala kehendak kita kepadanya? Kalau kita masih belum berani, maka mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih belum tinggal di dalam pokok anggur yang benar tersebut. Olehnya itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, tinggallah di dalamnya, menjadi bagian dari pokok anggur Kristus ini. Jadilah ranting yang berbuah, dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itulah perkataan dan janji Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya percaya ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi 4 ayatnya yang ke-6, dengan iman dan dengan keyakinan ini Rasul Paulus berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita
berdoa kepada Tuhan, mari terlebih dahulu sejenak kita masing-masing dengan iman berdoa kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita menyatakan, mendaraskan kerinduan-kerinduan kita, bahkan kehendak-kehendak kudus di dalam hati kita, rencana kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat di dalam pokok anggur itu, apa saja yang kita kehendaki, janji Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mau menyatakan setiap kerinduan dan kehendak di dalam hati kami, ya Tuhan. Kami percaya jikalau kami ada di dalam Engkau, melekat di dalam pokok anggur Kristus Yesus Tuhan kami, maka apapun yang kami minta di dalam nama-Mu, ya Tuhan, Tuhan akan memberikannya menurut waktu dan kasih setia Tuhan. Kuatkanlah iman kami, ya Tuhan, dan lekatkanlah kami bersama-sama dengan Kristus sebagai pokok anggur. Kami mau datang mengungkapkan segala kerinduan kami di dalam saat teduh sejenak ini, ya Tuhan, menjelang istirahat kami malam ini. Dan Tuhan Maha mendengar di dalam setiap lubuk hati kami. Sendengkanlah telinga-Mu, ya Allah, dan jawablah setiap kerinduan, harapan kami anak-anak-Mu. Bagi setiap anak-anak-Mu yang menanti dalam kesetiaan dan melekat erat di dalam Engkau. Tuntunlah kami dan lindungilah kami, ya Allah, di sepanjang malam ini. Kami rindu beristirahat di dalam naungan sayap kasih Tuhan. Dan esok pagi bangun dengan penuh kekuatan yang baru, harapan yang baru, serta menanti berkat-berkat Tuhan yang baru dalam hidup kami. Lindungilah dan jagalah setiap orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya sayap kasih Tuhan juga menaungi mereka dan menyertai mereka dimanapun mereka berada, ya Allah. Ampunilah segenap salah dan dosa kami, ya Tuhan. Kuduskanlah kami dan sambutlah kami yang datang berseru dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang pokok anggur yang benar dan pengantara kami datang berdoa ke hadirat Allah Bapa di sorga, Sang Pencipta kami. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.